Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mengurus langit dan bumi dan mengatur semua makhluknya, baik termasuk manusia, golongan jin, golongan hewan, dan lain sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat kita diberikan kedua mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua mata untuk manusia. Wa lisanan wa syafatain, dan lisan, lidah, dan sepasang bibir, dua bibir. Wa hadainahu najdain, dan Allah menciptakan dua jalan, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tinggal kita pilih mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Apabila kalian jalan baik, maka alhamdulillah kalian termasuk golongan orang mukmin. Apabila kalian sesat, jalan yang sesat, maka nauzubillah. Dan juga kebanyakan kita diberi kedua tangan, diberi kedua kaki, tetapi kebanyakan dari kita tidak mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7. Bismillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku, dan apabila kalian kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salawat dan salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita curahkan kepada junjungan kita, bimbingan kita, ustadz kita yang telah membimbing kaum muslimin dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan, dari zaman jahiliyah menuju zaman uluhiyah, dari zaman yang sesat menuju zaman yang lurus. Siapakah dia? Ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli beserta ala para Muhammad. keluarganya, para istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabat, dan para peneliti sunnahnya hingga akhir zaman. Wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukankah pada setiap hari, pada setiap minggu kita selalu melihat, selalu membawa, selalu membaca, sampai-sampai kita semua selalu menghafalnya, yaitu menghafal kitabullah, kitabnya Allah yang Allah turunkan dari perantara malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan, wahai Muhammad, telah menurunkan kitab Al-Quran, wahai Muhammad. Afwan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan cara berangsur-angsur, tidak langsung ceplok, tidak langsung tidak tahu apa ini. Dan juga di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua
ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketahuilah teman-temanku, sesungguhnya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun, melainkan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang beriman. Wahai saudaraku yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita membaca Al-Quran ada yang namanya kandungan, ada yang namanya hukum bacaan, ada yang namanya gunnah, ada yang namanya tanda baca. Pada malam hari ini, ana di depan akan menyampaikan, akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih itu gunnah dan apa hukum yang ada di dalamnya. Ana akan menjelaskan hukum nunus sakinah awit tanwin. Sebelum ana menjelaskan, ana akan memberi 3 cara, 3 metode yang mana para ulama mengatakan. Yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus mengenal huruf, makhrajnya, tempat keluar hurufnya, dan bagaimana bunyinya. Apabila kita salah-salah, subhanallah, itu akan menjadi beda arti. Dan yang kedua, gunnahnya. Gunnah yang dimaksud ini adalah kita harus mendengungkannya, memantulkannya, memancarkannya. Di dalam hukum nunus sakinah wa tanwin dan mim sukun. Kita kembali ke dalam pembahasan nunus sakinah wa tanwin. Nunus sakinah wa tanwin ada 4 hukum yang ada di dalamnya. Yang pertama, izharul halki, diambil dari kata nazara, zahara, yazharu, zahir, yang berarti jelas, nampak. Secara bahasa, izhar itu adalah jelas, nampak. Yang mana ketika kita membacanya, kedua huruf itu jelas, sama-sama jelas. Dan secara istilah, idza kana nunus sakinah wa tanwin ba'dahu harful izhar. Apakah dia hamzah? Apakah dia ha? Apakah dia huruf ha? Apa kha? Dan lain-lain sebagainya. Maka ia dibaca jelas, dia dibaca terpantul, dia dibaca dengung, hanya dibaca jelas. Wahai teman-temanku sekalian, dan juga Izharul halki ini hurufnya ada 6. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contohnya teman-teman, min akhihi.
Seperti ini tulisannya teman-teman. Min akhihi. Hukumnya yang ketika nun sakinah bertemu huruf hamzah, apabila dia bertemu salah satu huruf izhar halki, seperti contoh ini. Apabila ada nun sakinah ba'dahu harful hamzah, maka bacaan ini harus dibaca jelas. Dan izharul halki ini bisa di dalam satu kalimat dan juga bisa di dalam dua kalimat. Di dalam satu kalimat terdapat contoh di dalam surah Al-Fatihah, surah yang paling pertama. Afwan, tulisan anak agak